Lama didamba, demokrasi berhasil bergulir setelah Orde Baru berakhir. Tapi menuju bangsa yang bermartabat di segala bidang adalah perjalanan yang sama sekali tak mudah. Kita tahu, demokrasi dibangun di atas 4 pilar: legislatif, eksekutif, yudikatif. Ditopang 2 pilar berikutnya, kekuatan masyarakat madani atau civil society-nya dan pers. Pilar-pilar ini sedang dikokohkan dengan berbagai upaya. Reformasi ranah yudikatif jelas butuh kerja keras karena dunia peradilan di Indonesia masih syarat dengan persoalan besar yang tak gampang dipecahkan. Masalah-masalah ini seakan mengalir dari hulu ke hilir, mulai dari judicial corruption, proses peradilan yang tidak transparan, banyaknya calo perkara, profesionalitas dan sulitnya akses pencari keadilan atau masyarakat terhadap informasi peradilan. Lembaga-lembaga peradilan yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tentu saja merupakan tempat para pencari keadilan mendayung harap. Tapi kita juga tak bisa menutup mata bahwa kerap kali yang diterima masyarakat adalah rasa kecewa. Kasus-kasus yang menggambarkan tercederainya rasa keadilan terjadi bukan saja dalam perkara-perkara yang dianggap kecil dan menyangkut hubungan antar pribadi, tapi juga terutama berhubungan dengan masalah-masalah yang memiliki konsekuensi luas. Korupsi di lembaga-lembaga peradilan misalnya berlangsung canggih, mengakar, dan karenanya tak mudah dibuktikan melalui prosedur yang tersedia dalam sistem hukum pidana. Tentu dengan kondisi demikian, sulit berharap lembaga peradilan dapat berperan maksimal dalam memberantas praktik korupsi di wilayah atau lembaga-lembaga lain. Tanpa supremasi hukum, perjalanan demokrasi dipastikan suram. Komisi Yudisial lahir dari semangat untuk mengokohkan supremasi hukum dan penegakannya yang berwibawa. Ketika ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim atau MPPH hadir, majelis ini hendaknya memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim. Namun, ide tersebut tidak berhasil dimasukkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Sekitar tahun 1998, wacana ini kembali menguat bersama terbukanya keran reformasi. Berbagai pihak mendukung pentingnya pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri agar cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan, dan profesional. Sidang tahunan MPR tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kemudian menyepakati beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya Komisi Yudisial. Komisi ini berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan pada amandemen ketiga itulah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004. Dalam ketatanegaraan menempatkan Komisi Yudisial setara kedudukan dan kewenangannya dengan lembaga negara lain
yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Posisi dan kedudukan Komisi Yudisial dilandaskan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pasal 24A dan 24B, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Sebagai lembaga negara yang mempunyai ruang lingkup tugas terkait erat dengan kekuasaan kehakiman atau yudikatif, keanggotaan Komisi Yudisial terdiri dari 7 orang dengan komposisi yang ditetapkan undang-undang sebagai berikut. A. 2 orang mantan hakim. B. 2 orang praktisi hukum. C. 2 orang akademisi hukum. Dan D. 1 orang anggota masyarakat. Setelah pengesahan Undang-Undang KY, pemerintah membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial 2005-2010. Terpilihlah 7 orang dikukuhkan melalui Kepres 2 Juli 2005. Ketujuh komisioner ini mengucapkan sumpah di hadapan Presiden pada 2 Agustus 2005. Dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang dan tugas saya yang diamanahkan undang-undang kepada saya. Di masa tersebut, ketua terpilih adalah M. Bushro Mukodas dan M. Tahir Saimima sebagai wakil. Setelah 6 tahun berjalan, suksesi kepemimpinan pun berlangsung. Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi 3 DPR RI hingga voting. 7 orang anggota Komisi Yudisial periode 2010-2015 terpilih setelah melalui proses panjang sejak seleksi. Sumpah ketujuh anggota dilakukan pada 20 Desember 2010. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Dan secara internal, anggota komisi memilih masing-masing ketua dan wakil ketua. Jabatan tersebut dipegang Profesor Dr. H. Eman Suparman SH, Ketua Komisi Yudisial. H. Imam Ansori Saleh SH Mhum, Wakil Ketua Komisi Yudisial. Dr. Taufikur Rahman Syahuri SH MH, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim. Dr. Suparman Marzuki SH MSI, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. H. Abbas Said SH MH, Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat. Dr. Jaja Ahmad Yayus SH Mhum, Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan. Dr. Ibrahim SH MH LLM, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga. Komisi Yudisial pada periode yang pertama telah banyak yang dilakukan oleh Pak Dr. Bushro Mukodas. Tupoksinya melakukan seleksi calon hakim agung, tugas atau wewenang lainnya berupa melakukan pengawasan terhadap para hakim. Oleh karena itu pada periode kedua ini saya bersama teman-teman anggota Komisi Yudisial mengawal tugas-tugas antara lain perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang alhamdulillah pada bulan Oktober yang lalu undang-undang tersebut telah disahkan dengan nomor 18 tahun 2011. Era baru Komisi Yudisial telah berjalan. Banyak kalangan memberikan ekspektasi bahwa Komisi Yudisial ke depan bisa semakin total dan maksimal dalam menjalankan perannya. Dengan demikian, ranah kekuasaan kehakiman yang selama ini menjadi salah satu jantung masalah endemik bangsa dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat bisa segera bertak secara normal dan kontribusi lembaga ini. Laporan masyarakat yang masuk ke KY cukup banyak dan terus meningkat, membuktikan bahwa masyarakat peduli dengan jalannya peradilan. Di satu sisi juga KY bisa melayani laporan itu dan telah menindaklanjuti dengan baik dengan cara kita menata organisasi KY ke dalam, kemudian